Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Eri Santoso, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Kalisat, semester 5 kelas A dengan NIM 858936275. Saya akan menampilkan video pembelajaran terpadu dengan mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN dengan 3 pembagian kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan awal, dilanjut dengan kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir. Demikian prakata dari saya, selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menjawab salam, karena menjawab salam adalah wajib. Siap di tempat duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, sebelum Pak Robi menjelaskan materi apa hari ini, saya akan menjelaskan dulu. Sekarang atau hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran terpadu, yaitu pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Jadi materi yang sudah dibagikan nanti akan kita bahas bersama. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, untuk pelajaran minggu kemarin, apakah ada pertanyaan atau
belum bisa dimengerti oleh kalian semua? Tidak ada kan? Berarti sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan melaksanakan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tentang pelajaran IPS. Ya, IPS. Pada saat ini kita akan membahas tentang proklamasi. Ya. Siapa yang tahu proklamasi itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Tidak ada. Mana tiap proklamasi itu tiap 17 Agustus diperingati. Kalau 17 Agustus upacara enggak? Ya. Baik, sebelum kita belajar bersama tentang materi proklamasi, perhatikan baik-baik. Dan baik-baik, saya akan memutar sebuah video. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ada lagi ya? Perhatikan baik-baik video yang tadi sudah ditampilkan, sekarang akan saya tampilkan lagi, jadi perhatikan baik-baik. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, tadi itu video yang sudah ditampilkan adalah rekaman suara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sengaja saya berhentikan di sini videonya. Di sini ada orang yang sedang pegang teks, yaitu teks proklamasi. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Soekarno. Ini namanya Soekarno Hatta. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ini Muhammad Hatta. Ini Soekarno, bukan Soekarno Hatta. Ini Soekarno. Kayak double, ya Pak. Ini Pak. Ya, jadi
kedua orang ini adalah tokoh utama dalam terjadinya proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Di samping dua orang ini, kedua tokoh ini ada beberapa tokoh juga yang mendukung terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di materi yang kami lihat itu, di situ ada beberapa keterangan tentang bagaimana terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah persiapan. Tentunya sebelum terjadi proklamasi pada tanggal 17 Agustus, tentunya harus ada persiapan yang harus dilakukan. Pak Momoro Bapak macam proklamasi tidak. Ya, jadi ada persiapan. Di situ di materi sudah diterangkan beberapa persiapan. Yang pertama adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa kok dinamai peristiwa Rengas Dengklok? Karena peristiwa persiapan itu terjadinya di Jalan Rengas Dengklok. Ya, terjadinya pada malam hari pada tanggal 15 Agustus 1945. Beberapa pemuda di situ melaksanakan musyawarah dan kemudian memutuskan proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya. Tokoh-tokoh yang mendukung terjadinya proklamasi itu ada beberapa orang. Yang pertama tokoh utamanya adalah Bapak Insinyur Soekarno pada waktu itu ketika masih muda, dan setelah itu Bapak Soekarno menjadi Presiden Indonesia yang ya, setelah itu tokoh Bapak Soekarno akhirnya menjadi Presiden Indonesia yang setelah itu tokoh yang kedua adalah yang mendampingi Bapak Soekarno pada waktu pembacaan adalah Bapak Hatta. Di situ ada punya, itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Kemudian tokoh-tokoh, oh ya, tadi Bapak Soekarno itu tugasnya adalah membaca teks proklamasi. Yang membaca teks proklamasi. Kemudian Bapak Hatta itu mendampingi Bapak Soekarno ketika pembacaan teks proklamasi. Dan akhirnya juga ketika Bapak Soekarno menjadi presiden pertama, yang menjadi wakil presiden pertama adalah Bapak Muhammad Hatta. Kemudian Bapak selanjutnya yang mendukung terjadinya proklamasi adalah Ahmad Subarjo. Ya, Ahmad Subarjo. Nah, ini fotonya Bapak Ahmad Subarjo. Ya. Bapak Ahmad Subarjo ini adalah orang yang merumuskan paragraf pertama teks proklamasi. Ya, jadi orang yang merumuskan teks proklamasi pertama itu adalah Bapak Ahmad Subarjo. Ya, tulisannya Subarjo, itu namanya ejaan lama. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Sayuti Malik. Nah, ini tokoh muda yang pada waktu itu juga mendukung terjadinya peristiwa proklamasi. Ya, Sayuti Malik ini tugasnya pada waktu itu adalah mengetik teks proklamasi. Jadi yang mengetik teks proklamasi itu Bapak Sayuti Malik, sehingga bisa dibacakan pada waktu peristiwa proklamasi. Kemudian yang berikutnya adalah Sukarni. Ini Bapak Sukarni, bukan perempuan ya. Kalau di sini nama Sukarni yang perempuan, kalau ini laki-laki. Tugasnya Bapak Sukarni ini adalah juga merumuskan naskah proklamasi dan yang mengusulkan
memutuskan agar Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani teks proklamasi. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Laksamana Maeda. Ya. Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini adalah orang Jepang. Ya. Orang Jepang. Dia adalah angkatan laut negara Jepang yang pada waktu itu menjajah Indonesia. Apa jasa dari Laksamana Maeda ini? Kenapa kok orang Jepang mempunyai jasa kepada negara Indonesia? Ya. Yang pertama adalah Laksamana Maeda ini mengizinkan para pejuang Indonesia untuk menempati rumahnya dalam perumusan naskah proklamasi. Jadi Laksamana Maeda ini mengizinkan rumahnya ketika terjadi perumusan proklamasi, tempat yang ditempati oleh para pejuang adalah rumah Laksamana Maeda. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelumnya coba saya tampilkan dulu. Nah, ini adalah naskah asli proklamasi. Ini yang mengetik siapa tadi? Ayo, Sayuti Malik. Ya, Sayuti Malik, bukan Malik. Jadi yang mengetik adalah pemuda yang namanya Sayuti Malik. Selalu bersemangat. Halo. Coba saya tanya ulang, yang merumuskan siapa? Yang merumuskan. Apa? Apa satu lagi siapa? Kemudian diketik oleh terus dibaca oleh Soekarno dan didampingi oleh baik. Itu sekilas tentang terjadinya proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, di situ di materi juga diterangkan banyak sekali dari awal detik-detik persiapan sampai detik-detik pelaksanaan proklamasi. Kamu nanti bisa mempelajari di rumah sambil duduk-duduk sambil santai-santai bisa mempelajari materi tentang proklamasi. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Oke. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Proklamasi ini terjadinya di mana? Di mana? Dengan Depok di mana? Terjadinya adalah di Jakarta. Nah, pada tanggal berapa? 17 tahun. Seperti yang pernah saya terangkan dulu, pada 17 Agustus tahun 1945 adalah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyatakan, isinya adalah yang menyatakan bahwa Republik Indonesia itu telah merdeka dari penjajah. Yang terjadi pada waktu itu ada yang menjajah adalah negara Jepang. Tetapi walaupun telah dilaksanakan proklamasi pada waktu itu, tidak semerta-merta
negara Indonesia itu menjadi merdeka. Karena kemerdekaan pada waktu itu yang dinyatakan oleh Bapak Soekarno belum diakui sebelumnya oleh negara-negara di luar Indonesia. Hanya pernyataan saja. Baik, kira-kira sudah cukup untuk pelajaran IPS yang mempelajari tentang terjadinya peristiwa proklamasi. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kedua, yaitu PPKN dengan tema menghargai keputusan bersama. Ya, menghargai keputusan bersama. Ya, coba saya kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca materi yang ada di teks ini. Ya, keputusan bersama nanti dibaca. Setelah kalian baca, kita bahas bersama. Baik, saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. 10 menit. Baik, dilaksanakan.
di Channel Kecilan Milik Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN yaitu mengenai mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian musyawarah dan mufakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah. Yang keempat, teman-teman mampu mengaplikasikan tata cara dan persyaratan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, teman-teman mampu mengaplikasikan cara-cara mengeluarkan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, teman-teman mampu mengaplikasikan sikap dalam musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tapi sebelumnya, ada yang tahu tidak bagaimana sih cara mengambil keputusan itu? Teman-teman, pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Teman-teman, berikut adalah nilai-nilai yang mendasar untuk pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama ada nilai kebersamaan. Teman-teman, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kemudian ada nilai kedua yaitu nilai kebebasan mengungkapkan pendapat. Teman-teman perlu diketahui bebas artinya itu tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Teman-teman perlu diketahui setiap peserta rapat harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengungkapkan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah teman-teman, di dalam musyawarah ini seluruh peserta rapat diberikan hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Mereka Perlu kita ketahui, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan, sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk membicarakan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Ya, sampai dulu videonya. Dari video yang sudah kamu simak tadi, ya. Ini isinya video tentang musyawarah. Ya, kan? Kita akan membahas tentang keputusan bersama. Ya. Di teks yang kamu pegang itu keputusan itu ada dua. Ada keputusan ada keputusan pribadi, ada keputusan bersama. Apa yang dimaksud dengan keputusan pribadi? Ya, keputusan yang diambil secara
per orang. Jadi seumpamanya ada sesuatu yang harus diputuskan, tetapi pada waktu itu tidak ada banyak orang atau hanya sendirian. Jadi ketika terjadi suatu keputusan itu disebut keputusan pribadi. Jadi tidak dilaksanakan oleh banyak orang. Yang selanjutnya adalah keputusan bersama. Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Keputusan yang diambil dalam bersama-sama atau organisasi bersama. Ya, keputusan bersama itu keputusan yang dihasilkan dari banyak orang. Ya, dari banyak orang. Jadi bukan hanya keputusan dari satu orang atau pribadi. Nah, dari keputusan bersama ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan suatu keputusan bersama. Ya, ada 3, yaitu yang pertama adalah musyawarah untuk mufakat. Yang kedua adalah pemungutan suara atau dengan kata lain voting. Yang ketiga adalah aklamasi. Aklamasi yaitu pernyataan setuju secara lisan dari anggota kelompok. Ya, baik, kita bahas dari musyawarah. Siapa yang pernah melaksanakan musyawarah? Angkat tangan coba. Angkat tangan coba. Baik, contoh pernah melaksanakan musyawarah apa? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Baik, pemilihan ketua kelas pada waktu itu dilaksanakan bagaimana? Disetujui bersama-sama. Tekniknya pengambilan suara dengan bagaimana? Voting. Ya, dengan voting. Voting itu apa sih? Ada yang tahu voting? Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, itu namanya. Yang saya tanyakan tadi apa? Siapa yang pernah melaksanakan musyawarah? Apakah musyawarah dengan voting beda? Beda, secara teknisnya beda. Tapi tetap masuk dalam keputusan bersama. Kalau musyawarah itu biasanya terjadi ketika banyak orang menginginkan suatu keputusan, tapi orang itu banyak yang beda pendapat. Si A pendapatnya biru, si B pendapatnya kuning, si C pendapatnya merah. Dan akhirnya pendapat yang berbeda itu disatukan, diambil pendapat yang terbaik. Diambil pendapat yang terbaik. Jadi tidak ambil keputusannya si A, tidak ambil keputusannya si B atau si C, tidak. Ya, keputusan itu lahir dari pendapat dari 3 orang ini tadi. Contohnya, dicari keputusan yang paling baik dari ketiganya. Itu namanya musyawarah. Banyak contohnya. Ya, termasuk tadi pemilihan ketua kelas. Contohnya bisa dilakukan dengan musyawarah, bisa dilakukan dengan voting. Karena kalau musyawarah bagaimana? Ada moderator di situ biasanya. Ada yang memimpin musyawarah. Yang memimpin musyawarah yang tanya ke anggota. Ya. Kira-kira saya punya calon 3 orang. Si Tono, si Tony, dan si Tini. Akhirnya saya minta pendapat ke ini. Bagaimana kalau si Tono? Oh, kurang apa Pak? Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Si Tini bagaimana? Juga begitu. Akhirnya terjadilah musyawarah. Ya, ada yang berpendapat Tono baik, ada yang berpendapat Tini jelek, dan lain sebagainya. Akhirnya moderator memutuskan. Setelah dibutuhkan beberapa pendapat, akhirnya diputuskan ketua kelas adalah si Tono. Namanya ya. Dengan pertimbangan
karena si Tono orangnya baik, si Tono orangnya semangat dan lain sebagainya. Itu adalah cara musyawarah. Kemudian cara kedua adalah cara voting atau pengambilan suara terbanyak. Kembali ke pemilihan ketua kelas tadi menggunakan cara voting. Akhirnya saya punya 3 calon, Tono, Tini, dan Tina. Siapa yang pilih Tono? Yang angkat tangan. Yang angkat tangan pilih Tono, ketemu orang 10. Siapa yang pilih Tini? Angkat tangan, ketemu orang 15. Siapa yang pilih Tina? Angkat tangan semua, akhirnya ketemu orang 15. Jumlahnya semua berapa? 30. Dan dihitung ya. Ya. Siapa yang bertanya kali? Siapa? Mendapatkan suara berapa? 5. Yang pertama 10. Yang kedua berapa? Yang pertama 10. 5 masih lagi yang berapa? 10. Yang kedua 15. Yang ketiga sama berarti. Antara ya, Tina dengan akhirnya karena terjadi sama suara dipilih ulang. Tono di eliminasi, dihapus. Dipilih ulang antara Tini dengan siapa yang pilih Tini? Akhirnya angkat tangan. Terjadi yang angkat tangan 20 orang. Siapa yang pilih Tina? Akhirnya angkat tangan, yang angkat tangan orang 25. Siapa akhirnya yang terbanyak? Tina menjadi ketua kelas dengan cara voting, yaitu suara terbanyak. Kemudian yang terakhir dengan cara aklamasi, yaitu pernyataan setuju secara lisan dari anggota. Contoh tadi pemilihan ketua kelas. Ya, saya akhirnya mengajukan 2 orang, Tono dan Tini. Saya tanya ke anggota, saya punya 2 calon ketua kelas. Yang pertama adalah Tono, yang kedua adalah Tini. Saya tanyakan kepada anggota, kira-kira kalau Tono jadi ketua kelas setuju apa tidak? Setuju. Kalau Tini jadi ketua kelas setuju apa tidak? Itu akhirnya Tono menjadi ketua kelas dengan cara aklamasi. Karena ini tidak jadi ketua kelas karena tidak disetujui oleh anggota. Baik, lanjut yang videonya. Oke teman-teman, selanjutnya kita Masih. yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Apa saja sih prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, Mungkin videonya sampai di sini dulu karena audionya bermasalah. Ya, mungkin bisa kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Baik, kembali ke materi. Ya, terus tentang musyawarah. Musyawarah itu hasilnya harus disepakati bersama. Meskipun ada anggota yang tidak setuju atau tidak cocok dengan hasil musyawarah yang sudah diputuskan tadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus melaksanakan keputusan bersama. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan kira-kira? Baik, sekarang kita lanjut ke
materi berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Meringkas isi bacaan atau buku. Ya. Coba saya bacakan. Meringkas isi buku bacaan atau buku. Meringkas adalah suatu cara menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang pendek atau singkat dengan ciri-ciri sebagai berikut: ditulis dengan kata-kata sendiri, bahasanya singkat dan padat tetapi jelas, mudah dimengerti oleh orang lain, dan membuat hal-hal pokok saja. Meringkas isi buku sendiri memiliki beberapa manfaat bagi siswa. Manfaat tersebut antara lain melatih siswa untuk belajar menulis, meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap teks bacaan. Kemudian langkah-langkah meringkas isi buku adalah sebagai berikut: memilih judul bacaan yang akan diringkas, membaca isi bacaan yang akan diringkas, mencari poin-poin yang dianggap penting dan sekiranya bisa mewakili semua isi bacaan. Kemudian yang terakhir adalah menulis poin-poin dengan bahasa sendiri. Baik, itu materi tentang meringkas isi buku atau bacaan. Jadi biasanya atau pada umumnya buku pelajaran itu, terutama buku pelajaran, materi yang ditampilkan itu isinya biasanya adalah banyak. Ya. Materi yang ditampilkan dalam buku itu biasanya kata-katanya banyak. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mudah mempelajari atau memahami isi dari bacaan itu? Salah satu caranya adalah dengan meringkas atau merangkum isi bacaan tersebut. Caranya bagaimana? Sudah saya bacakan tadi. Jadi kita menggunakan bahasa sendiri. Tidak harus sama dengan bacaan yang akan diringkas. Menggunakan bahasa sendiri yang sekiranya bisa dipahami. Kemudian bahasanya singkat. Jadi dari bacaan yang panjang itu akhirnya kita singkat sehingga menjadi bacaan yang pendek dan juga gampang dimengerti. Tidak dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti atau ya. Jadi itu ciri-ciri bagaimana cara meringkas bacaan. Ada pertanyaan? Untuk materi yang terakhir yaitu meringkas isi bacaan, kalian akan saya beri tugas. Ya. Tugasnya apa? Yaitu meringkas materi tentang proklamasi. Di halaman pertama itu ada bacaan tentang proklamasi. Jadi itu kan banyak tuh, ya. Jadi kita kan banyak. Kamu tulis singkat materi itu, nanti ditulis di buku. Jangan sampai banyak dan disingkat saja, tapi mewakili isi dari semua isi materi tentang proklamasi yang ada di teks ini. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak. Baik. Saya kira pelajaran hari ini sudah cukup, ya, karena waktu sudah akan berakhir untuk sesi hari ini. Jadi semoga pelajaran pada hari ini bisa dipahami oleh semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah bagi semuanya. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang pelajaran terpadu, yaitu tentang matematika IPA. Ya, untuk minggu depan. Baik, jangan lupa tugasnya tadi apa? Meringkas apa? Ya, yang ada di teks. Baik, saya kira sudah cukup untuk pelajaran ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan dengan doa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saja. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Bisa pulang.